Selamat pagi semua. Pagi. Selamat pagi, siang. Selamat siang semua. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sekali lagi, apa kabar kalian hari ini? Baik. Jadi semangat ya, karena akan belajar sejarah. Dan sebelum kita belajar sejarah hari ini, kita akan buka dengan doa dan seperti itu. Jadi terima kasih dan seperti lagi sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak Guru ingin menyapa kalian sekali lagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Kalau ditanya apa kabar kalian hari ini, sepertinya dijawab dahsyat, hebat, luar biasa. Sekali lagi, apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, hebat, luar biasa. Apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, hebat, luar biasa. Aku mengharapkan kalian semua seperti tadi dahsyat, hebat, dan luar biasa. Meskipun hari sudah siang, tapi diharapkan kalian semua harus tetap semangat. Kita akan belajar sejarah, dan sebelum kita akan belajar sejarah, nanti Pak Guru akan ambil hadiran dulu, mulai dari Agung hadir, Alfianus, Brenda, Erin, Lebron. Ada yang sakit di sini? Hadir semua ya? Hadir. Biasa pertahankan kehadiran supaya nantinya dia juga akan baik kalau hadir itu baik. Dan kita akan hari ini kita akan belajar materi yang baru, topik yang baru. Itu kita akan berbicara tentang kebudayaan megalitikum yang ada di Indonesia dengan tujuan pembelajarannya yaitu pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan mampu yang pertama yaitu menganalisis kebudayaan megalitikum di Indonesia, yang kedua mengidentifikasi kebudayaan megalitikum di Indonesia yang ada di lingkungan sekitar, dan ketiga menyajikan infografis tentang warga yang ada di Indonesia. Jadi sebentar, selain kalian mempelajari tentang kebudayaan megalitikum di Indonesia, kalian juga akan mempelajari tentang kebudayaan megalitikum yang ada di sekitar kita. Sebelum itu, Guru ingin menanyakan gambar apakah yang ada di depan ini? Yakin? Warga? Nomor kedua, sama nggak? Oke. Ada yang bisa mengidentifikasikan atau menjelaskan apa itu warga? Satu orang. Oke, silakan Phil. Warga adalah kebudayaan batu pada zaman dulu. Bagus sekali. Dan ada lagi yang bisa, karena warga itu besar, pengertiannya besar. Dan keren bisa. Jadi yang seperti sudah katakan tadi, warga adalah kebudayaan peninggalan masa lalu. Dalam hal ini peninggalan dari orang-orang Minahasa. Dan seperti kita tahu bersama, di Minahasa itu punya peninggalan yang namanya warga atau kubur batu. Akan kita pelajari sebentar. Begitu kita akan pelajari dulu tentang pengertian dari megalitikum. Ya. Megalitikum berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos yang artinya baru. Jadi ingat ya, megalitikum artinya, mega artinya apa?
besar. Dan litos yang artinya, jadi ingat ya kalau keluar di ujian, pengertian dari megalitikum berarti adalah saman batu besar. Kemudian ini berkembang dari saman neolitikum sampai saman perunggu. Jadi artinya apa? Meskipun istilahnya itu saman batu, tapi kemudian ini berlangsung sampai saman logam. Jadi jangan salah pengertian ya. Jadi saman batu itu bukan dia cuma habis di saman batu, tapi sampai di saman logam juga saman megalitikum masih berlangsung. Sudah mengenal sistem kepercayaan berupa animisme dan dinamisme. Jadi begini, saman megalitikum adalah saman peninggalan berupa batu-batu besar. Dalam hal ini orang-orang membuat kepercayaan. Jadi waktu itu orang-orang sudah punya yang namanya kepercayaan dalam hal apa? Kepercayaan terhadap nenek moyang, ya. Kepercayaan terhadap roh-roh, kepercayaan terhadap batu. Jadi itu ya, kalau keluar di ujian, arti dari animisme dan dinamisme kalian sudah tahu. Lanjut. Nah, menurut von Hengeldorn, saman megalitikum terbagi atas dua, yaitu saman megalit tua dan saman megalit muda. Nanti akan kalian pelajari sebentar, karena kita akan berpacu dengan durasi. Nah, jadi ini merupakan peninggalan dari saman megalitikum yang ada di Indonesia. Tuh. Ada yang pertama menhir, yang kedua punden berundak, tiga dolmen, ada waruga, kubur batu, dan masih ada juga sebagainya. Kita akan lihat sebentar. Mulai dari menhir. Menhir adalah bangunan yang berupa tugu yang didirikan untuk upacara menghormati roh nenek moyang. Dia ada di Sumatera Selatan. Yang berikutnya ada punden berundak. Jelas gambarnya? Jelas? Tuh. Punden berundak adalah bangunan dari batu yang bertingkat-tingkat dan fungsinya sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal. Lokasinya ada di itu Banten Selatan dan ada di Jawa Timur. Yang berikutnya ada dolmen, merupakan meja dari batu yang berfungsi untuk meletakkan sesajian untuk pemujaan. Dia ada di Jawa Timur, ada Sumatera, bahkan ada di NTT. Yang berikutnya ada juga sarkofagus atau batu atau peti mayat yang terbuat dari batu. Berarti mirip dengan apa? Waruga. Tapi namanya yang berbeda. Ini peti kubur yang saya gambarnya. Nah, sama juga dengan sarkofagus, tapi namanya berbeda. Tapi intinya fungsinya sama, yaitu untuk menyimpan mayat di dalam batu. Ada juga arca batu. Arca batu berbentuk binatang dan manusia. Ya, biasanya berbentuk ini ada gajah, kerbau, harimau, monyet, dan lain-lain. Dia ada di Sumatera Selatan. Itu. Dan yang terakhir ini adalah waruga. Itu. Siapa yang sudah pernah lihat secara langsung waruga di sini? Ya. Tuh, turun tangan. Jadi kalau yang belum lihat secara langsung itu waruga itu, Nir sarankan untuk lihat, karena orang Minahasa kalau belum pernah lihat langsung waruga itu kan, itu kalian akan menyesal, karena orang-orang luar saja ini meneliti ini waruga ini. Dan ini waruga adalah peti kubur peninggalan budaya Minahasa pada zaman megalitikum. Itu. Jadi di dalamnya bukan cuma berisi mayat, tapi juga berisi peninggalan-peninggalan. Itu karena itu waruga ini jadi incaran pengerusakan atau penjarahan. Tahu itu penjarahan? Tahu. Pencurian. Karena kenapa? Karena di dalam waruga itu ada banyak sekali barang-barang berharga. Tuh. Dan kita akan lihat tayangan video seputaran tentang
Waruga. Silakan disimak baik-baik ya. Dengar? Kedengaran? Sejarah Waruga mula-mula suku Minahasa jika penumbuh orang meninggal sebelum ditanam terlebih dahulu dibungkus dengan daun buka sejenis janur. Lambat laun terjadi perubahan dalam kebiasaan menggunakan daun buka. Kebiasaan dibungkus daun ini berubah dengan mengganti wadah rongga pohon kayu atau nibu. Kemudian orang meninggal dimasukkan ke dalam rongga pohon lalu ditanam ke dalam tanah. Lalu sekitar abad ke-9, suku Minahasa mulai menggunakan rongga. Orang yang telah meninggal diletakkan pada posisi menghadap ke utara dan didudukkan dengan tubuh kaki menghadap ke barat dan kepala mencium. Tujuan dihadapkan ke bagian utara yang menandakan bahwa nenek moyang suku Minahasa berasal dari bagian utara. Sekitar tahun 1860, mulai ada larangan dari pemerintah Belanda menghibur orang meninggal dalam Waruga. Kemudian pada tahun 1870, suku Minahasa mulai membuat peti mati sebagai pengganti Waruga. Karena waktu itu mulai terjangkit berbagai penyakit. Di antaranya adalah penyakit tipus dan kolera. Dikhawatirkan orang meninggal menularkan bibit penyakit tipus dan kolera melalui celah yang terdapat di antara badan Waruga dan curug Waruga. Waruga yang memiliki ukiran dan relief umumnya terdapat di tonsya. Ukiran dan relief tersebut menggambarkan berapa jasad yang disimpan di Waruga yang bersangkutan, sekaligus menggambarkan mata pencaharian atau pekerjaan orang tersebut semasa hidup. Di Minahasa bagian utara, pada awalnya warungga-warungga yang ada sekitar 372 tersebut tersebar pada hampir semua desa di Minahasa Utara dan akhirnya dikumpulkan ke beberapa tempat seperti Kelurahan Raprak sekitar 15 buah, Kelurahan Air Madidi 211 buah, dan Desa Sawangan 144 buah. Kini, lokasi warungga-warungga di tempat-tempat tersebut menjadi salah satu tujuan wisata sejarah di Sulawesi Utara. Tempat ini pun telah dicalonkan untuk menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1995. Secara singkat, video tentang Waruga. Nah, jadi ingat ya, yang tadi dikatakan kalau Waruga ini umumnya ada di setiap desa di Minahasa. Tapi kenapa sekarang sudah tidak ada? Karena pada zaman dulu itu muncul wabah penyakit kolera. Jadi Waruga kan itu mayatnya hanya dikubur dalam batu. Jadi ada udara yang keluar ketika hanya ditutup oleh batu dibandingkan ketika dikubur dalam tanah. Karena itu pemerintah Belanda melarang untuk penggunaan Waruga. Jadi saat itu orang Minahasa dikuburkan di dalam tanah. Terus warga-warga yang lainnya di mana? Jadi warga yang ada di desa-desa itu direlokasi atau dipindahkan di satu tempat. Contohnya yang ada di mana? Di Sawangan. Coba angkat tangan yang pernah lihat warga yang di Sawangan. Nah, belum semua ya. Jadi disarankan untuk lihat itu warga itu. Ya. Nah, kita akan lihat video yang kedua tentang
Ini tentang waruga yang ada di kuil, dekat kan? Ingat, baik-baik ini. Ratusan waruga atau kubur tua-tua Minahasa yang sudah menjadi cagar budaya di bawah perlindungan UNESCO di Pusat Kerja Blok. Pak Guru akan jelaskan. Jadi waktu itu kita kan tahu bersama di kuil itu ada suatu proyek besar yang dibangun. Ada yang tahu itu proyek apa? Proyek pembuatan waduk gunungan. Tapi sayangnya ternyata pembuatan waduk itu ada konflik dengan pemuka-pemuka adat karena para orang proyek itu memindahkan waduk itu dengan sembarangan. Jadi banyak warga yang rusak seperti itu. Proyek-proyek kuil di Minahasa Utara sekarang. Hasil dari kuil tersebut mendapat perlawanan dari ratusan lembaga adat dan keturunan tua-tua Minahasa. Mereka mengambil di lokasi proyek untuk pertanggungjawaban di sana. Ratusan keturunan tua-tua Minahasa serta lembaga adat Minahasa mendatangi lokasi proyek kuil yang ada di Desa Kuil Minahasa Utara sekarang. Mereka melakukan pengalihan dan pimpinan dari sungai sebelum pelaksanaan proyek dan kali sebuah wisata Minahasa Utara sebagai pihak yang meletakkan kuburan di ledakan dan digunakan alat ekskavator hingga menyebabkan rusak dan hancur cagar budaya kuburan kuno leluhur Minahasa tersebut. Para tokoh adat Minahasa dipimpin oleh Thomas Jimmy Kalakoman menuntut pertanggungjawaban pihak pelaksana proyek serta menyatakan sikap akan melaporkan kerusakan cagar budaya yang dilindungi undang-undang dan sudah tercatat sebagai cagar budaya di bawah perlindungan UNESCO. Kerusakan ini sendiri terjadi sejak 11 Juli lalu dan foto-foto beredar di media sosial. Beberapa keturunan tertua Minahasa sudah berusaha mendatangi lokasi sejak tak ada luas di medsos, namun dihalangi pihak pelaksana proyek untuk mendekati lokasi tanah adat yang berisikan kuburan kuno leluhur Minahasa ini. Kondisinya pun terlihat memprihatinkan. Cagar budaya berusia ada 100 lebih sampai 500-an tahun hancur berkeping-keping akibat ekskavator. Para keturunan ketua lembaga adat Minahasa menemukan ada gigi-gigi milik tua-tua leluhur di dalam kubur tersebut berhamburan di tanah. Tulang belulang pun banyak yang sudah tidak berada dalam waruga. Saya panggil Mahopiro. Jadi di sini bersama masyarakat Minahasa. Orang bertuntutan cuma ingin meminta pertanggungjawaban atas hancurnya situs-situs dan cagar budaya Minahasa yang diangkat oleh ekskavator. Cuma itu yang kami meminta pertanggungjawaban. Cagar budaya berupa kubur tua-tua Minahasa disebut dengan waruga. Jadi itu seperti ini. Kenapa perlu menaikkan? Karena penting sekali kita untuk tahu dan punya rasa empati, bukan cuma rasa simpati, tapi empati terhadap peninggalan-peninggalan kebudayaan yang sudah diwariskan beratus-ratus tahun dari nenek moyang kita ke kita. Jadi kedepannya ya, sebagai anak muda kalian harus apa? Harus apa itu waruga itu? Harus menjaga dan melestarikan, jangan ada pengusakan. Setidaknya bagaimana salah satu solusi untuk menjaga dan melestarikan? Yaitu kalian pergi langsung ke tempat wisata. Dengan kalian pergi langsung ke tempat wisata, itu bisa menimbulkan rasa kekaguman kalian akan peninggalan hasil kebudayaan ini. Karena orang luar saja itu suka untuk pelajari ini. Oke. Dan demikian materi PPT dan video yang sudah Pak Guru bagikan, dan sebentar kita akan buat proyek sesuai dengan yang ada di depan. Itu buatlah sebuah infografis tentang kebudayaan megalitik khususnya yang ada di sekitar itu waruga di Minahasa menggunakan aplikasi Canva. Jadi kita akan buat tugas kelompok, kita akan kerjakan sebuah proyek sebagai infografis, dan pembagian kelompok mulai dari kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 yang bagian sini, kelompok 3 yang di bagian belakang sana, dan kelompok 4 di sini. Oke, langsung dari sekarang untuk siapkan kelompok kalian masing-masing. Berikan kursi. Nanti Pak Guru akan jelaskan
bagaimana cara pembuatan infografis. Satu. Yang pertama. Dan saya lihat dulu. Disatukan kayak yang sana. Tapi 4 ya. Durasi. Cepat. Sudah? Kalau sudah sesuai instruksi, ini KPD kelompok untuk kalian kerjakan. Jadi di dalamnya bukan cuma ada instruksi tentang pembuatan infografis, tapi juga ada soal di dalamnya. Nah, oke. Jadi begini, Pak Guru sudah berikan contoh di grup. Coba lihat di grup masing-masing. Di situ ada contoh tentang infografis sejarah. Jadi silakan kalian itu buka aplikasi Canva yang sudah diinstruksikan. Dan bagi tugas yang lain kerjakan yang tidak punya HP dan internet. Silakan kerjakan ini, dan yang lain itu silakan kerjakan di dalam berbagi kelompok. Berbagi akan. Ya. So iyo. Sudah ada yang sudah install tadi dan buka yang Canva tadi. Masih ada yang mengalami kendala, masih belum mengerti. Mulai dari kelompok 1. Sudah. Enggak. Silakan pelajari. Silakan lihat dulu bahan ajar di grup yang sudah dikirim. Ada enggak? Ada kan? Nah, di situ ada materi seputaran waruga. Jadi begini, buat dulu poin-poin pentingnya. Kan ada contoh yang foto-foto Merkasi itu. Nah, coba di foto-foto itu. Jadi dia bicara, muni bikin dulu di poin-poin supaya gampang. Bikin dulu di poin-poin di kertas, atau di kertas mana? Bikin dulu di poin-poin mana yang uni rasa paling. Terus mau salin di Canva. Tinggal ketik. Tergantung. Kan membuka di Canva itu. Buka aplikasi Canva. Sudah infografis. Iya. Yang lain sambil buka materi. Contohnya kan ini. Contohnya ya. Jadi dia kan cuma mau ganti-ganti. Nah, kan sama dengan tadi. Boleh. Tuh, yang ke sana. Jadi kan ada contoh yang dikasih. Ada contoh yang kasih di grup itu. Jadi gampangnya begini. Buat dulu poin-poin, DP sama dengan itu dicontoh namanya rekasi dan buat dulu poin-poin di kertas. Terus salin kalau apa DP poin-poin paling dia cuma 1-2 kalimat. Salin ke Canva. Coba satu berarti Canva cuma satu HP yang mau pakai Canva. Coba HP. Ayo. Buka infografis pendidikan. Satu HP yang cari DP poin-poin penting. Terus lain yang belum ada kerja itu, apa-apa langsung jawab ini. Kan boleh kan? Supaya semua ada pembagian tugas. Oke, waktu 30 menit ya. Tuh. Tuh. Boleh dikerjakan. Lama betul kan? Jadi begini. Untuk pembuatan Canva bagi itu supaya permudah satu HP. Jadi satu HP yang mau pakai untuk Canva. Yang dijadikan cepat. Gitu ya.
Nah, terus yang lain buka materi, materi yang dikasih. Nah, di situ. Nah, catat poin-poin intinya. Terus kalau sudah salin ke Canva. Yang tinggal mau diganti kan yang tadi. Iya, infografis pendidikan. Yang lain jangan cuma bawa aja ya. Nah, contohnya jangan sama-sama. Contohnya ini. Tunggu ya, yang lain lama. Jadi kan dia gampang sekali. Sama dengan edit yang mem Elsa dan cuma dia kan mau ganti-ganti. Nah, ini kasih DP inti-inti. Sama dengan tuh infografis mereka kasih di grup. Cari DP inti-inti saja yang paling inti. Terus salin ke sini. Cuma DP tulisan dulu, DP gambar nanti mer baru ulang. Cuma mau ganti DP tulisan. Jadi DP tulisan boleh ganti. Nah, ini nah. Tuh, boleh ganti. Nah, itu, ya ini coba. Nah, ya ini kan. Untuk. Nah, kalau tak salah boleh ulang. Ini dong, baca sini ya. Semoga tidak pikir susah. DP gambar nanti boleh pilih ambil dari Google. Sebentar DP gambar. Sudah pakai satu HP yang untuk menjadikan edit akan Canva. Yang DP jaringan lumayan cepat. Ya. Boleh. Yang lain bagi tugas ya. Jadi jangan ada yang istilahnya kerja makan tulang. Jadi semua bekerja. Di dalam LKPD situ juga ada soal 3 nomor, silakan dikerjakan. Ada banyak kerja yang akan kalian buat ini. Sudah. Siapa yang paling cepat coba edit? Biasa beredit-edit IG atau apa? Boleh. Edit di edit no konten begitu, gambar, foto. Contohnya ini. Kan ada banyak. Coba. Boleh. Aku bantu ya, Brenda. Contohnya kan ini, infografis pendidikan pilih satu. Contohnya. Kan so ada di contoh yang biar kasih di grup dan ada enggak tuh foto-foto itu? Ada kan? Contohnya ini. Jangan pilih yang pro ya. Nah, jadi ini, tapi boleh pilih gambar yang lain, ada banyak kan cuma contoh. Jadi ini boleh ganti ini. Kan lebih tulisan, cuma gampang. Ya toh? Kan? Terus di tulisan ambil di sini, di poin-poin. Jadi buat poin-poin. Oh ya, yang bahan ajar yang kirim itu. Kirim di grup. Boleh. Siapa yang beredit? Juru operator. Yang yakin, yang cepat supaya tidak lama. Ya? Nah, ini kan di contoh-contoh ada banyak. Tapi di dalam Canva juga ada DP boleh ganti gambar ya. Nah, ini ya. Jadi contohnya itu ada di grup ya. Contoh gambarnya. Pendidikan. Oh, itu. Judulnya bukan itu. Ingat, judulnya itu Waruga. Ya. Bukan infografis pendidikan, judul yang di atas infografis itu yang akan kalian edit. Gimana? Contohnya tunggu jaringan dia. Sama yang beredit yang pamem El sedang cuma sebentar setelah selesai itu boleh kalau sudah selesai save no? Tunggu jaringan. Tunggu nah. Maaf sekali. Di Canva sudah buka Canva. Buka bahan ajar yang Merda kirim, buka di HP lain. Nah, catat di poin-poin penting soal Waruga. Catat, taruh di sini. Kayak soal Elsa, cuma kan ada gambarnya mau cari di Google loh. Tuh. Iya. Poin-poin di bahan ajar, materi tentang Waruga.
di Grup. itu Yuk pilih no mana yang poin-poin penting. Tuh. Nah ini kan contohnya. Tuh. Tuh. Yang lain yang ada kerja silakan. Ini, ya ini boleh. Yuk. Yang lain boleh cari bagi kerja yang poin-poin. Tulis dulu di kertas tapi poin-poin penting. Yang akan ditaruh di situ no, di infografis. Baca di situ, tapi jangan terlalu banyak sesuai dengan ini no. Tapi dia boleh pilih ya. Boleh pilih DP di infografis boleh pilih. Ada banyak pilihan, tapi pilih yang free ya, jangan pilih yang premium. Cepat. Apa? Hah? Lihat tuh contoh mereka kirim di grup. Tuh Cristiano Ronaldo. Sudah yang ini. Jadi intinya buat kayak seperti ini no. Kurang mau pilih. Hah? Tapi contohnya ini, contohnya ini. Tunggu, jaringan. Boleh. Ini bikin begini, poster begini tentang Iya. sekarang yang Mira kirim tadi Tentang itu Waruga. aku. Ya, tapi tentang Waruga ya, bukan yang. Iya. Nah, Oh, oh, ini boleh diganti semua. poster kan Cuma bikin poster ya. udah basic penjelasan. Untuk namanya Nama kelompok nanti ke belakang. Iya. Ya kan? Gampang kan? Gimana? Itu baru tulisan ya, baru DP kata-kata. Belum DP gambar nanti. DP gambar boleh upload. Jadi boleh download gambar dari Google, contohnya tentang Waruga. Terus taruh di dalam gambar di situ, dalam aplikasi. Ya, gimana? Yang lain boleh tahu. Habis batu. bagi tugas, lain kerjakan ini. Apa itu Waruga? Boleh bisa. Jadi seputaran Waruga atau Waruga cuno. Waruga. Yang berdorong Waruga. Oke. Ada yang nah ini so bagus ini. Nah, tapi taruh sebentar kalau sudah semua taruh foto tentang Waruga ya, supaya lebih menarik. Jadi intinya ini kok buat apa ya? Edit gambar. Ya? Iya, edit poster. Yang lain jangan cuma baku pas. Supaya dapat lihat sibuk kan. Pura-pura diskusi. Anggap dulu ini FP. Umar jangan bermain. Ayo begitu. Jangan cuma bagi. Ada sudah? Jadi mana DP kampanye Indang? Nah. Terus sudah terlalu jauh di sini, terlalu jauh, pindah di sini. Itu mau cari jaringan. Ini kan kayak proyek yang biologi, cuma ini dalam waktu setengah jam, ya. Tuh. Iya memang begitu. Kalau nggak begitu, nggak mau kelar. Mesti buat seperti itu. Oh iya. Lebih bagus langsung setelah banyak baca cerita. Ya, memang begitu. Biar apa-apa. Karena ini belum kelar, belum ada yang kelar. Terus ya. Apa-apa. Oh iya, dia bilang satu.
hapus. Jadi ini soal tak hapus. HP yang mana? Jadi jangan hapus ya. Lain bikin buat dulu DP apa poin-poin penting dari bahan ajar yang Net kirim tadi dah. Supaya sambil dia baca catat tuh. Jadi intinya jangan terlalu banyak DP poin-poin penting. Tapi tentang Waruga ya, bukan yang lain. Di bahan ajar cukup buka. Kelompok 1 aman? Iya, boleh. Nggak apa-apa. Boleh, cuma kan kalau cari yang penting-penting ya. Ayo. Sebentar, berarti kalau mau ada gambar kan, di gambar boleh terima. Iya, bagus sebentar pakai gambar, no, gambar tentang Waruga. Berarti download di Google. Nah. Oh ya, sebelum lebih jauh untuk DP pembuatan Canva, download dulu DP gambar-gambar apa Waruga, supaya sebentar serta so jadi soalnya nak mau masuk keluar aplikasi, download dulu gambar Waruga mana yang paling bagus tuh, boleh tuh. Karena infografis itu bukan cuma tulisan ya, tapi juga ada gambar itu supaya lebih bagus nanti tuh. Dah. Yang lain boleh kerjakan. Yang lain maksudnya yang lain boleh kerjakan ini. Bagi tugas. Masih ada tugas kan, masih ada soal. Ya. Udah bilang tadi ya. Bikin ini berbagi dengan berapa orang ini, cari ini. Satu, kan ada 3 pertanyaan. Satu orang satu, berbagi. Seputaran video yang tadi. Boleh. Karena lama ini. Kurang 20 menit. Ayo cepat, waktu tinggal 20 menit. Tuh, pasti bisa. Sana. Jadi mendengarkan ya sambil yang lain buat dengan baik-baik. Jadi di dalam LKPD situ sambil bekerja. Ada 3 pertanyaan seputaran masalah yang tadi ya, yang di video yang kedua tentang pengerusakan pengerusakan Waruga yang ada di mana? Di Desa Huil. Nah, jadi di situ ditanyakan bagaimana respon kalian. Coba. Bagaimana sikap dan respon kalian sebagai siswa terkait peninggalan Waruga yang semakin dilupakan sekarang ini? Tuh. Bagaimana menurut sikap? Apakah acu tak acu atau cuek saja? Bagaimana? Cuek saja. Oh iya, cuek saja sampai kalian itu tidak ingat lagi kalau ternyata di Minas ini ada kebudayaan yang namanya Waruga. Jadi jangan begitu ya. Tuh, jadi kalian sebagai anak muda harus istilahnya punya rasa sikap simpati dan empati terhadap peninggalan-peninggalan kebudayaan. Tuh. Siapa tahu kalian di sini akan ada yang jadi seorang arkeolog nanti, ya? Tuh, ya, semangat. Cepat. Sudah sampai di mana? Ada yang kelompok yang bermasalah, ada kendala? B. Solusi.
Jadi, apa solusi terbaik yang bisa diberikan terkait penggusuran Waruga karena ada kepentingan tertentu seperti pembuatan waduk di desa itu ya. Jadi, gimana ya, solusinya sebenarnya kan solusinya so ada. Ini yang kalau mau lihat baik-baik dan cermati baik-baik, itu Waruga di sana so istilahnya so ada jalan damai, jalan tengah. Tapi seandainya di jalan tengah belum ada apa yang mau bikin sendiri yang di jalan tengah. Kalau Darner kasih masukan mungkin berunding baik-baik, berkonsultasi baik-baik dengan pihak adat. Contohnya, nah itu, kipon Mer yang sudah jawab. Ya kan, gampang. Oke, mantap. Ada lagi? Ya. Semua ada di pekerja. Jadi langsung copy paste kan supaya cepat. Scan apa bagus. Panas. Bukakan tuh jendela-jendela. Yang lain boleh buka kan? Jadi nggak apa-apa ya, karena ini model pembelajaran project based learning, artinya kalian itu akan membuat project ya, ini infografis. Jadi nggak apa-apa itu kalau tak lama di pembuatan project. Tuh. Nah, yang Canva mana? Siapa yang buat? Sampai di mana perkembangan? Oh enggak, yang itu lain, yang terus ini lain, yang ini yang lain lagi. Iya, iya cepat, jangan coba dia sendiri. Di bahan ajar, buka bahan ajar. Nah, ayo bagus. Ah, itu. Ini sarankan yang ini boleh ganti jadi contohnya pengertian Waruga. Pengertian Waruga kok ini apa? Terus ini ada tadi tuh. Coba ke bahan ajar. Contoh bahan ajar. Ciri-ciri ornamen Waruga kan ada. Terus taruh ini. Nah, ini bahan grup. Bahan ajar. Grup yang ada kirim. Bahan ajar. Bahan ajar ini. Baca cepat ya. Soalnya lama ini kurang 15 menit. Jadi DP materi. So ada di bahan ajar. Semua bekerja. Ini yang. Nah, contohnya ini kan pengertian Waruga. Taruh ini pengertian Waruga. Apa tuh di pengertian taruh di sini. Atau contohnya asal usul Waruga. Asal usul Waruga ini. Asal usul bagaimana? Jadi cuma pendek sekali ngomong taruh sini. Sampai seterus no. Nah, gampang kan? Terus kalau boleh pakai foto Waruga ini ganti ini dengan foto Waruga. Mana? Download dulu. Kalau sudah download di HP, jenis tanda tambah Nah, ayo setahu tuh. Nah, itu kan. Nah. Gampang tuh. Boleh baca cepat. Nah, ini hapus. Boleh kembali ini. Ini hapus. Salah. Ompe muka tarik ke atas. Sebesar, tarik ke atas. Nah, itu dah jadi toh. Atur sebagus DP itu. Usah. Cepat. Dah. Semangat. Sudah sampai di mana? Yang Canva. Di mana? Iya, nah, coba lihat Canva, coba buka. Lihat perkembangan. Boleh. Mantap. Gambar Waruga mana?
boleh taruh di sini. Taruh di sini. Oh iya. Ya. Di situ. Hah? Semangat. Waktu kurang lebih tinggal 10 menit lagi. Bakti terakhir. Nanti kelompok yang siap yang akan presentasi. Tujuh. Si kamera sih begini. Udah sampai di mana? Harus solusi terbaik yang bisa diberikan kepada Marto ini kasihan, ini yang terutama lah juga. Ini penting sih, tapi ini juga penting. Jadi ini ada maksud berbagi dua orang yang bekerja ini. Ini yang kasih akan lebih penting-penting. Supaya dia tinggal ketik. Atau begini, supaya lebih cepat. Lebih penting-penting. Tulis di WA, kirim ke dia. Supaya tinggal copy paste. Supaya dia tidak mau ketik-ketik lagi. Jadi yang lain ketik, kirim di WA. Cepat. Ya. Ada dosen. Ada orang. Ada. Berapa orang? 2, 3 oh ya. Oke, aja cepat toh. Sampai di mana? Oh mantap. Jadi benar lihat di sini kelompok 3 semua selesai. Tuh. Kelompok 4 kayaknya karena dorang udah ambil contoh infografis yang simpel, jadi kayaknya nggak lama mau kelar ini. Kan simpel juga. Ya. Bantu supaya cepat. Yang ini kan lama mau ketik. Lain berbagi kerja, ketik juga di WA, kong kirim supaya tinggal copy paste. Ya. Ketik dan DP poin-poin inti. Nah, asal usul cari DP, ketik di WA DP penting-penting sekali apa. Jangan terlalu panjang no, supaya boleh minta isi di infografis. Simple kan? Di mana? Ya sudah apa-apa. Biar nggak apa-apa tak lama. Nggak terlalu panjang. Kita mau share di internet. Ini kan boleh pikir sendiri. Ini kan tentang yang tadi dan kasus yang tadi. Nggak apa-apa. Coba, bagaimana sikap dan respon kalian sebagai siswa terkait peninggalan Waruga yang semakin dilupakan sekarang ini? Bagaimana merespon? Sebagai siswa yang baik dan manis, siswa teladan, bagaimana? Apakah kalian akan membiarkan saja atau? Ini suka sih jawaban. Mana suka sih bilang kayak gitu jawaban? Yes. Yang mana? Ini nak tertulis karena ini gambar, bukan. Iya. Kembali jo. Ini boleh pilih-pilih kembali. Dah. Kelompok 1. Kayak udah boleh cuma dia sendiri yang bekerja.
Buku tukar Jo, buku tukar. Cari akang yang karena ini dia masih bakopi lebih cepat nah kopi dari WA dari teman-teman. Berbiasa Jo, subekin boleh mau kelar 10 menit. Ini untuk salin. Nah, kopi dulu baru mana petik hapus dulu. Nah, aduh mama betul. Oke Jo. Terus, nah. Gimana tadi? Ini kembali. Nah, ini dan. Balik ulang tadi. Kontrol C tadi, Kong. Kontrol C. Ini yang utama dulu pertama. Nah, ini kirim cari di poin-poin ketik di WA. Kau kirim ke dia, supaya tinggal copy paste. Dia bunyinya tidak jadi. Cepat. Sekitar 10 menit. Bahan ajar. Pakai HP lain. Boleh. Nah, itu yang jadi cepat. Setahu tuh kalau sudah pas DP pertama, semua terus. Contohnya ini yang ganti DP ciri-ciri. Ini boleh atau ornamen atau apa ya? Kan ada di bahan ajar. Kan mesti ya toh. Ada kelompok yang semua selesai. Coba lihat. Bagus sekali. Keren ini. Kirim ke WA, bagikan ke WA grup di grup. Sudah? Mana yang sudah selesai? Kesana. Apa? Apa tadi yang bilang sudah selesai? Udah? Mana? Yang mana? Kirim di grup. Turun bilang akan 42 tadi, Kisan. Terus. Selesai semua. Kirim di WA. Ya kan boleh kirim. Di atas ada pilihan. Dia ada jadi. Buka ulang Canva. Sudah kirim. Di grup. Jangan bermain aja. Di kanan atas itu ada tanda kirim dan terus boleh kirim ke HP. Nah, apa? Terus sudah. Boleh langsung kirim ke WA. Di sini sudah ada kelompok berapa? 4 dan 3 yang sudah selesai. Presentasi ya?
berdiri sebelum. Berdiri. Siap-siap kelompok karena kelompok 3 yang selesai. Jadi dulu kelompok 3 konsentrasi. Apa? Cuma yang kelompok 3 siap-siap pelajari info kami tadi yang dibuat. Nah ini kelompok 3 dulu. Nanti yang lain menyesuaikan apa kasih dari kami. Dari sekarang kita berikan kesempatan untuk kelompok 3. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Mulai dari atas sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil buatan dari kami. Kepada materi presentasi. Pertama, mulai dari apa itu waruga. Waruga adalah bentuk kuburan kuno yang terbuat dari 2 batu berbentuk segitiga dan kotak. Kebudayaan megalitik atau waruga sama megalitik atau zaman batu besar adalah suatu kebudayaan yang berkaitan dengan kehidupan religius manusia dan praaksa. Mana tunjuk di situ yang mana? Ya, tadi. Dari kebudayaan megalitikum. Yang kedua, alat-alat kebudayaan megalitikum. Ini. Mendir, dolmen, peti, kubur atau kubur batu, sarkofagus, waruga, punden berutak, dan arca. Yang ketiga, asal usul waruga. Yang ini. Diperkirakan waruga merupakan sistem pemakaman zaman megalitikum yang berlangsung sekitaran 1500 SM. Fungsi dari waruga adalah sebagai makam di mana orang Minahasa diduga telah menggunakan sejak abad ke-9. Yang keempat, ciri-ciri waruga yang bulat ini. Waruga terbuat dari batu yang terdiri dari bagian atas dan bawah. Bagian atas berbentuk seperti pembungaan bunga, sedangkan bagian bawah berbentuk segi empat. Yang kelima tentang ini, yang tentang sempat dilarang di Belanda. Penggunaan makam dengan sistem waruga masih dipakai masyarakat Minahasa dan sekitarnya hingga era kolonial Belanda, namun pada saat wabah pes, tifus, dan kolera meluas,
pemakaman dengan metode warga sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Oke, jadi demikian. Ini tidak ada sesi pertanyaan, tapi sesi masukan. Tapi nanti satu kali Pak Guru akan kasih masukan semua. Tapi sebelum itu berikan tepuk tangan. Oke, silakan dulu. Jadi sekali nanti masukannya saran sedikit. Pasti kemudian sudah selesai. Lanjut tadi kelompok 4 kan yang sudah selesai. Kelompok 4. Dan sekarang cepat-cepat. Ikutin dulu. Ya, terima kasih sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah Waruga. Pertama, pengertian Waruga. Waruga adalah kumpulan kuno orang Minahasa yang terbuat dari dua batu segitiga dan kotak. Asal usul Waruga. Ini sini isi ya. Asal usul Waruga. Yang mana? Diperkirakan Waruga merupakan sistem pemakaman zaman Megalitikum yang berlangsung sekitar 1500 sebelum Masehi. Fungsi dari Waruga adalah sebagai makam, di mana orang Minahasa diduga telah menggunakannya sejak abad ke-9. Pada awalnya, orang Minahasa yang meninggal dibungkus dengan woka atau sejenis daun palem. Yang ketiga, ciri-ciri Waruga. Ciri-ciri Waruga yaitu Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu bagian badan dan bagian kutub. Bagian badan terbentuk kubus dan bagian kutub berbentuk menyerupai atap rumah Waruga. Sudah? Oke. Jadi itu hasil pembuatan proyek dari kelompok 4. Ini kita lupa dan masukan sebentar ya. Silakan dulu. Kelompok 2 kan? Kelompok 1 langsung kelompok ini kan yang ini langsung cepat apa langsung cepat durasi dicekan sesuai yang di sini. Tapi kan karena ada kendala poin saya tidak bisa melanjutkan secara kasat mata, jadi nggak apa-apa bisa diambil. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Apa itu Waruga? Pengertian Waruga. Pengertian Waruga. Waruga adalah kumpulan Cino orang Minahasa yang terbuat dari dua batu berbentuk segitiga dan kotak. Baik, yang kedua ada asal usul Waruga. Asal usul Waruga diperkirakan Waruga itu berkembang sekitar zaman Oke, yang ketiga ada fungsi dari Waruga. Fungsi
bagian bawah baru bentuk segi sekitar 20 cm kali 20 cm kali 1 sedangkan sedang 100 cm kali 1 cm kali 150 cm. Yang besar 150 cm kali 100 kali 150 cm. Baiklah, di samping ini terdapat sebuah contoh dari gambar waruga, tapi mohon maaf karena ada kendala dan DP kecil, jadi bisa dibuka di internet. Dan yang terakhir itu ada ornamen waruga. Ornamen waruga kecil sekali, maaf soalnya dari ornamen waruga memiliki ornamen yang beragam dengan motif utamanya yaitu manusia, tanaman, hewan, dan bentuk geometri. Motif berupa manusia diukir dengan berbagai peristiwa kehidupannya, seperti melahirkan, menari, dan berpakaian. Berbagai peristiwa kehidupannya. Motif tanaman menampilkan buah-buahan, pepohonan, dedaunan, dan bunga matahari. Motif hewan menampilkan ukiran berupa ular, anjing, burung, mamuni, dan anoa. Sedangkan motif geometri menampilkan bentuk tumpal, pilihan ganda, dan triade. Baik, terima kasih atas kesempatan. Sekian presentasi kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, pertanyaan simpan. Ini tentang kelompok 2, kelompok 1. Kelompok 1 bagaimana? Siap atau enggak? Kayaknya kelompok 1 itu tidak selesai tepat waktu. Yang guru lihat itu kelompok 1 hampir selesai, tapi karena presentasi nanti akan presentasi pada pertemuan selanjutnya untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 itu berarti bisa dibilang bukan remedial, tapi nanti dituntaskan berikutnya. Oke. Dan Pak Guru akan kasih review dulu masukan seputaran infografis masing-masing yang sudah dibuat oleh masing-masing kelompok. Mulai dari kelompok yang presentasi pertama, yaitu kelompok berapa tadi? 3. Dari kelompok 3 itu sudah bagus sekali. Tapi yang ternyata yang Guru lihat itu ternyata ada miskonsepsi materi. Ada materi yang salah ambil. Kalau tidak salah ya, diambilkan disuruh buatkan juga. Tapi di situ ada gambar berunda-unda kalau salah ya. Itu. Kalau tidak salah coba kita lihat tadi. Wah. Nah ini. Nah ini. Nah ini kan. Ini bukan gambar baru kan? Ini bukan gambar baru kan? Ini gambar berunda. Jadi itu sebagus tadi. Terus apa tadi yang salah saya itu tulisannya? Tadi ada bilang ya. Tapi yang bilang kelompok 3 sebagus, tapi ada miskonsepsi. Tapi tak apa-apa, sebagus secara keseluruhan. Dari segi artistik, artnya, desainnya itu bagus sekali. Nah, bagus sekali untuk desain. Berikan tepuk tangan kelompok 3. Dan kelompok 4. Kelompok 4 masukkan untuk kelompok 4 itu kelompok 4 materinya itu apa? Kurang kan? Itu. Jadi infografisnya besar. Ini ada sini. Nah ini, kan masih ada space di sini ya, masih ada jarak sebenarnya boleh isi apa. Dan materinya cuma ada 1, 2, 3, cuma ada 3 materi. Sebenarnya boleh ditambahkan materi-materi yang lain, tapi secara keseluruhan sudah bagus. Kita depan kelompok 4. Dan tadi kelompok 2 kan? Nah, secara keseluruhan kelompok 2 sebenarnya sebenarnya ada kekurangan sebenarnya karena sudah bagus sekali menjelaskan lengkap materinya ada banyak. Tapi saya fotonya ini kecil sekali, ini tidak memperjelas tentang apa yang dibahas. Ini sudah jelas nih kata-katanya, deskripsinya, tapi sayangnya fotonya itu kurang besar, kecil ya, tapi apa-apa. Nanti pertemuan berikut kalau ada tugas berikut suruh buat infografis, sudah tahu apa yang harus dibuat. Fotonya boleh taruh di atas, tidak apa-apa. Oke, secara keseluruhan terbaik. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan terima kasih untuk semua kelompok
yang sudah mengerjakan proyeknya masing-masing. Dan yakinlah pasti yang rajin-rajin tadi, yang Pak Guru lihat tadi, ada yang makan tulang mungkin, ada yang cuma lihat-lihat teman yang sebentar bertugas, apa itu sudah dilihat dan dicatat. Jadi jangan iri sebentar ada nilai yang tinggi. Dan sebelum kita tutup pelajaran kita masih ada satu yang harus dikerjakan terakhir, yaitu mengerjakan tes formatif yang ada di grup. Coba lihat, sudah bagikan. Silakan kerjakan. Nah, lama 3 menit dari sekarang. Google Form. Ada 3 menit ya. Apa yang ada? Tapi apa boleh lihat soal karena soalnya Diteruskan dia. masih ada. Masih. Coba ada yang kita buka? Ada yang kita buka? Aman, main. Posisi duduk silakan perhatikan, jangan kata ini sudah semua selesai pelajaran. Ada duduk yang ini gaya apa tadi? Ya, duduk yang benar, ya. Tuh, ya. Selama akan selesai pelajaran. Yang sudah selesai. Sudah. Coba lima nomor. 1 menit lagi. Tetap semangat. Pak Guru tahu kalian semua sudah lelah. Dari waktu sudah menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Timur. Tapi tetap semangat. Sudah. Video begitu. 1 menit lagi nih, 1 menit. Ya. Kan pertanyaannya boleh. Manumen itu apa? Ini kan ada kan yang tadi, ada kan yang di materi tadi. Cepat, 30 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apa nanti? Oke, jadi demikian tes formatif kalian sudah kerjakan, dan sebelum kita akhiri pelajaran kita akan review singkat materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini kita pelajari tentang apa materi kita hari ini? Warga. Lebih jelasnya lagi, pelajari tentang kebudayaan. Sebutkan salah satu budaya megalitik yang ada di Indonesia selain warga. Apa tadi? Ya, Aceh. Apa lagi? Mendir. Dan sebagainya. Jadi ingatnya jangan sampai lupa. Nanti kalian pelajari di rumah, dan pelajaran minggu depan itu sudah dibagikan di grup masing-masing, dan silakan dipelajari. Dan Pak Guru rasa sampai sini pelajaran kita hari ini. Sebelum terakhir, bagaimana pelajaran hari ini? Tepuk tangan untuk kalian semua. Saat ini, dan harap kalian semua sampai semester semuanya selalu begini terus ya. Tetap antusias. Kita akan akhiri pelajaran kita hari ini. Satu orang akan berdoa. Bisa dulu. Yang lain berdiri. Bisa bayar. Oh, bisa bayar. Bisa bayar. Bisa bayar.
kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Namun izinkanlah saya untuk memimpin doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu agama Islam. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, waktu pelajaran sudah selesai dan silakan kalian pulang. Dan ini yang sudah.